Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, tugas besar teknologi sensor dengan program studi teknik fisika Institut Teknologi Sumatera ingin memaparkan hasil tugas besar kami, di mana judul tugas besar kami adalah perancangan sistem pendeteksi kesegaran daging menggunakan sensor bau dan warna. Kelompok kami terdiri atas Diki Labid Ubaidillah dengan NIM 118320016, ada Leliana Barus dengan NIM 118320037, dan saya sendiri Laura Magdalena Sihombing dengan NIM 118320038. Dengan outline yang akan kami paparkan adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah prinsip kerja sensor yang kami gunakan pada rancangan ini, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesegaran daging merupakan faktor terpenting dalam membentuk kelayakan dari sebuah daging untuk dikonsumsi. Tingkat kesegaran suatu daging akan menentukan apakah daging tersebut masih layak dikonsumsi atau tidak. Saat ini, tingginya kebutuhan daging dan keterbatasan ketersediaan daging di pasaran membuat harga daging meningkat, dan semakin banyak pedagang daging yang mencampurkan daging busuk ke dalam daging segar agar dapat dijual kembali. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, bagaimana sensor bau dan sensor warna dapat mengidentifikasi tingkat kesegaran suatu daging. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan data tegangan dari sensor gas dan data berupa nilai RGB dari sensor warna agar tingkat kesegaran daging dapat diketahui. Ciri-ciri kesegaran daging dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari aromanya, yang kedua dari warnanya, yang ketiga dari teksturnya, dan yang terakhir itu dari rasanya. Adapun jenis sensor yang digunakan untuk perancangan sistem pendeteksi gas dan warna pada daging ini, yang pertama sensor gas MQ137, yang dimana prinsip kerja sensor tersebut, sensor gas MQ137 ini akan dipaparkan dengan gas yang akan dikeluarkan oleh daging yang diuji. Kemudian, sensor yang akan merespon gas dari daging dengan menghasilkan nilai ppm yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesegaran daging yang diuji. Nilai ppm ini akan dibaca oleh microcontroller pada Arduino. Kemudian, yang kedua itu sensor warna yang menggunakan TCS 3200. Prinsip kerja sensor ini yaitu sensor akan merespon warna pada daging dengan mengambil nilai RGB dari warna daging yang diuji. Selanjutnya, mengenai cara kerja alat. Yang pertama, diagram blok. Bisa kita lihat pada diagram blok yang kami tampilkan, terdapat dua inputan yang masuk ke microcontroller, di mana kami menggunakan Arduino Uno. Inputannya berdasarkan sensor warna dan sensor gas. Sensor warna kami menggunakan sensor TCS 3200, dan sensor gas yang kami gunakan adalah sensor MQ137, di mana sensor ini mendeteksi gas amonia atau NH3 yang ada pada daging. Dengan juga ada dua output. Yang pertama adalah LCD. LCD akan mengeluarkan tiga kategori. Yang pertama adalah busuk, setengah segar, sama segar. Dan si LED juga akan mengeluarkan tiga output yang dikategorikan juga. Warna yang dikeluarkan oleh LED adalah warna red, green, dan blue, di mana ketika si LED mengeluarkan warna red, dia dikategorikan daging busuk. Ketika dia mengeluarkan warna green, dia dikategorikan sebagai daging setengah segar, dan ketika dia dikeluarkan dengan warna blue, maka dikategorikan sebagai daging segar. Selanjutnya adalah diagram alir kerja. Tidak jauh berbeda dengan diagram blok. Yang pertama dimulai, terus dilakukan inisialisasi, maka juga masuk inputan dari sensor TCS 3200 dan masuk inputan dari si MQ137, lalu diproses di dalam si microcontrollernya, di mana itu menggunakan Arduino Uno sebagai pemrosesan. Lalu dilakukan pengkategorian apakah
dia dimasuk ke 3 kategori yang saya jelaskan di awal: busuk, setengah segar, dan segar. Setelah itu selesai. Sampai di situ cara kerja alatnya. Dia cuman mengeluarkan identifikasi dari si dagingnya. Selanjutnya adalah skema diagram sistem. Komponen yang kami gunakan tentunya Arduino Uno, sensor TCS 3200, sensor MQ137, ada LED, ada LCD, ada resistor, dan ada push button. Di mana Arduino Uno sebagai pemrosesan, TCS 3200 dan MQ137 sebagai inputan, LCD dan LED sebagai output dari si rancangan alat kami. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi supaya sistem ini dapat mengenali tingkat kesegaran daging, maka sebelumnya harus dilakukan proses training terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan proses training ini diperlukan data. Dalam hal ini adalah data berupa nilai RGB dan ppm NH3 pada daging. Nah, untuk pengambilan datanya, ini dilakukan pada rentang waktu 0 sampai 35 jam atau daging yang baru disembelih sampai 35 jam kemudian. Nah, dalam rentang waktu ini kemudian dibagi menjadi 3 kelas klasifikasi. Yang pertama adalah rentang waktu 0 sampai 12 jam. Maka nilai RGB dan ppm NH3 yang didapat itu menunjukkan nilai untuk daging segar. Yang kedua, rentang waktu 12 sampai 24 jam. Maka nilai RGB dan ppm NH3 yang didapat menunjukkan nilai untuk daging setengah segar. Dan untuk waktu lebih dari 24 jam, maka nilai RGB dan ppm NH3 yang didapat itu menunjukkan nilai untuk daging busuk. Nah, kemudian dari proses pengambilan data tersebut didapatkan data RGB sebagai berikut. Dimana untuk daging segar nilai yang didapat adalah untuk R-nya antara 70 sampai 55. Nilai G-nya 40 sampai 33 dan nilai B 30 sampai 22. Kemudian untuk daging yang setengah segar didapat nilai R-nya 50 sampai 35, nilai G 30 sampai 22, nilai B 19 sampai 15. Dan untuk daging yang busuk nilai R-nya 30 sampai 20, nilai G-nya 20 sampai 15 dan nilai B 14 sampai 11. Dan untuk perubahan nilai RGB-nya selama 35 jam tersebut dapat dilihat pada grafik. Nah, dimana semakin lama daging berada di area terbuka, maka nilai RGB-nya semakin menurun. Dan untuk data ppm NH3-nya didapatkan datanya seperti berikut ini. Dimana untuk daging segar didapat nilainya 0,01 sampai 5,85 ppm. Kemudian untuk daging setengah segar nilainya adalah 6,45 sampai 26,15 ppm. Sedangkan untuk yang busuk nilainya 27,25 sampai 38,25 ppm. Dan kemudian bisa dilihat pada grafik ini merupakan perubahan nilai ppm NH3 selama 35 jam dimulai dari keadaan daging segar. Nah, di sini terlihat bahwa semakin lama daging tersebut di area terbuka, maka semakin tinggi nilai ppm NH3-nya. Nah, kemudian data-data RGB dan ppm yang sudah didapat tersebut kemudian digunakan untuk proses training dengan menggunakan 3 kelas, yaitu untuk daging segar, daging setengah segar, dan daging busuk. Sehingga nantinya ketika sistem diberi inputan yang baru, maka sistem ini bisa mengenali atau mengklasifikasikan tingkat kesegaran daging tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan proses training. Pada pengujian rancangan alat yang telah dilakukan, maka pengujian ini digunakan dengan 5 sampel, yang dimana
2 sampel menyatakan daging tersebut segar dan 1 sampel menyatakan daging tersebut busuk, dan 2 sampel lagi menyatakan bahwa daging tersebut setengah segar. Yang dimana pada hal ini daging segar itu merupakan daging yang baru disembelih atau baru dikeluarkan dari freezer. Daging segar akan terlihat segar dari baunya yang memiliki bau khas yang lembut dan tidak menusuk hidung. Jika dilihat dari warnanya, daging segar ini terlihat merah cerah, mengkilat, tidak pucat, dan tidak kotor. Lemaknya atau dagingnya itu bertekstur keras, berwarna putih kekuningan, dan terlihat halus. Dan biasanya bertekstur padat dan kenyal juga, tidak kaku. Ketika ditekan dengan jari, maka akan tetap kembali ke bentuk semula. Pada hasil pengujian sampel, ditemukan pada sampel 1 dan 3, daging dinyatakan segar karena memiliki ciri seperti yang telah dijelaskan. Kemudian, untuk daging busuk sendiri, daging busuk merupakan daging yang sudah berada di luar ruangan selama 24 jam atau bahkan lebih. Pada daging busuk ini, bentuk, warna, dan ciri-ciri dagingnya terlihat beda dari daging segar. Mengapa? Karena jika dilihat dari baunya akan berbau amis, anyir, atau berbau masam yang tidak wajar kita temui. Jika dilihat dari segi warnanya, daging busuk ini terlihat berwarna hijau atau berwarna coklat kehijauan. Jika dilihat dari teksturnya, daging busuk ini mudah hancur. Ketika ditekan, tidak akan kembali ke bentuk semula. Daging yang sudah busuk juga akan terlihat berlendir dan terasa lengket di tangan ketika dipegang. Pada pengujian sampel yang telah dilakukan, pengujian sampel 2 dinyatakan busuk karena nilai hasil pengujian, nilai FGB dan ppm NH3 pada daging menunjukkan ciri-ciri seperti penjelasan yang telah dijelaskan. Yang terakhir, untuk daging setengah segar ini, daging setengah segar ini merupakan daging yang sudah berada di luar ruangan selama 12 jam. Pada umumnya, daging setengah segar ini akan sedikit susah untuk membedakannya dengan daging segar ataupun daging busuk. Mengapa? Karena daging ini memiliki bentuk, tekstur, dan warna yang hampir menyerupai daging segar dan juga daging busuk. Namun, pada pengujian rancangan alat ini, sebelumnya sudah dilakukan proses training menggunakan cukup banyak data-data FGB dan NH3 berdasarkan tingkat kesegaran dagingnya. Maka alat ini dapat mendeteksi tingkat kesegaran daging apabila diberi input baru. Terlihat dari hasil pengujian sampel 4 dan 5 yang menunjukkan bahwa hasilnya merupakan daging setengah segar. Nilai FGB dan NH3 dari daging ini memang berada pada rentang nilai untuk daging setengah segar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari rancangan kami adalah yang pertama, sensor pendeteksi gas MQ137 dan sensor warna TCS 3200 dengan metode untuk klasifikasi tingkat kesegaran daging dengan hasil olahan berupa konsentrasi gas NH3 atau amonia dalam satuan ppm yang akan ditampilkan di LCD. Merah akan menunjukkan daging busuk, hijau menunjukkan daging setengah segar, dan warna biru menunjukkan daging segar. Kesimpulan yang kedua adalah sensor gas MQ137 akan dipaparkan dengan gas yang dikeluarkan oleh daging yang diuji. Kemudian sensor gas akan merespon gas dari daging dengan menghasilkan nilai ppm. Nilai ppm ini akan dibaca oleh mikrokontroler Arduino. Sensor pendeteksi warna yaitu sensor TCS 3200. Sensor warna TCS 3200 akan merespon warna dalam daging dengan mengambil nilai RGB, red, green, dan blue dari warna daging yang diuji. Berikut referensi yang kami gunakan, ada 4 jurnal yang kami jadikan sebagai referensi pada laporan kami kali ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.